Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlis ilmu, jamaah pengajian rutin pemuda Al-Amin, barisan orang mukhlis yang disingkat Dalbom, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita yang istiqomah duduk di majelis ilmu, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam. Sok enggak? Balik-balik gitu ya. Tayin baik Arab, kasihan kita berita bahasa imbang. Dia ngerat. Hari jarak ngacak mahanet Pak. Asal loba batur gitu. Coba di toilet mah sorangan we. Ma'asyiral muslimin, jamaah rudal bom yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini alhamdulillah kita sudah sampai di malam yang ke-15 di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah. Bulan kelahiran manusia yang paling agung, diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Beliau adalah the big person in the world. He is the best in the world. Beliau adalah manusia besar di alam dunia, manusia terbaik di hadapan Allah. Malam ini bertepatan dengan tanggal 10 ya, Oktober. Iya, 2020 Masehi. Baiklah, mari kita awali pengajian rutin Rudal Bom. Malam yang pertemuan yang keempat ya. Yang keempat, mari kita awali, kita buka terlebih dahulu dengan pembacaan Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada, untuk para sesepuh kita, untuk guru-guru kita yang dahulu kita waktu masih kecil, masih kanak-kanak menuntut ilmu pada mereka, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita yang telah meninggal dunia. Tapi di sini belum ada yang bercucu ya. Kita doakan semoga ahli kubur keluarga kita yang telah meninggal dunia atau yang telah tiada di alam dunia, semoga selama mereka berada di alam barzah atau di alam kubur atau di alam penantian, menanti datangnya hari kiamat,
Semoga mereka selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Dan kita yang masih hidup, semoga kita dan keluarga kita selalu disehatkan oleh Allah, baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, diberikan keberkahan-keberkahan, kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran dalam segala aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Manusia paling agung Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling tampan Nabi kita Muhammad. Paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpinnya para nabi Nabi kita Muhammad. Pemimpinnya para rasul Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Paling bagus akhlaknya Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Paling tinggi derajatnya Nabi kita Muhammad. Paling tinggi pangkatnya Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pimpinan para nabi Nabi kita Muhammad. Mahkota para rasul Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Rudal Bom rahimakumullah wa hadakumullah. Untuk sementara taklim kita yang biasa kita selenggarakan setiap malam Kamis, untuk minggu ini waktunya ditarik ke malam Selasa. Oleh karena malam Kamis besok akan ada acara di Cibogo, acara musyawarah para pengurus Front Persaudaraan Islam Dewan Pimpinan Cabang Cibarusa. Jadi pengajian ditarik ke malam ini, berarti malam Kamis besok berarti nggak ngaji ya. Nah, nanti kita ngaji lagi malam Kamis yang akan datang. Jadi kita nggak terlalu kaku lah, sifatnya fleksibel lah gitu ya. Kalau memang ada keperluan, jadi jadwal bisa ditarik atau diundurkan. Fleksibel lah, nggak terlalu kaku gitu ya. Yang penting kita istiqomah duduk di majelis ilmu, di mana majelis ilmu ini kata Nabi adalah merupakan taman sorga yang ada di alam dunia. Beliau pernah mengatakan begini dalam sabdanya, apabila kalian sedang berjalan atau sedang bepergian, lalu kemudian di dalam perjalanan kalian melihat taman sorga, kalian melihat ada sekumpulan orang-orang Islam sedang duduk di majelis ilmu, maka hendaklah engkau, kata Rasulullah, maka hendaklah engkau berhenti bergabung bersama mereka. Itulah taman sorga yang ada di alam dunia. Kalau sekiranya selama kita hidup di alam dunia sering kumpul, sering duduk di taman sorga yang ada di alam dunia, maka tentu di hari kiamat kita oleh Allah akan dikumpulkan kembali di dalam sorganya Allah. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pasti kita semuanya pasti di akhirat ingin menjadi ahli sorga. Nggak ada di antara kita seorang pun yang di akhirat nanti ingin menjadi ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin Rudal Bom rahimakumullah wa hadakumullah. Pada pertemuan taklim kita yang keempat ini, kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi atau dengan maroji kitab Safinatun Najah. Dan pada malam ini kita akan membahas pasal berikutnya, pasal yang keempat. Pasal yang ke-1 sudah kita bahas tentang rukun Islam. Pasal yang kedua sudah kita bahas tentang rukun iman. Pasal yang ketiga sudah kita bahas tentang makna kalimat la ilaha illallah. Dan malam ini kita akan membahas pasal yang keempat yang ada di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu tentang ciri-ciri balik atau tentang tanda-tanda balik. Baik, kita baca dulu kitabnya. Walaupun kita nggak pegang kitab, tapi tetap kita baca kitabnya. Hafal nggak? Kalau memang nggak hafal, cukup mengikuti apa yang akan baca ya. Insya Allah bisa kan? Bisa ya, kalau sekedar mengikut. Tapi kalau disuruh menghafal mungkin nggak hafal ya. Kalau ada yang hafal, nanti dikasih hadiah. Dikasih hadiah, hadiahnya dinikahkan sama perawan. Kami bidadari. Baik, silahkan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Bermula ini pasol. Alamatul bulugi.
bermula tanda-tandanya balik, salasun, itu ada 3 perkara, tamamu, homsata asaro, sanatan, yang pertama sempurna umur 15 tahun, Pidjakari, ikut tetep ing dalam wong lanang, wal unsa, lan wong wadon, wal ihtilamu, lan kaping do ngimpen dima, Pidjakari, ikut tetep ing dalam wong lanang, wal unsa, lan wong wadon, itis karena songo, apane, sinina, piro-piro taune, sinina sih, sinina yang kawe, lepas sinina jangan kawe, karena sinina. Itu yang kedua. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Wal ayudu, lan kaping telu head, il unsa, ikut tetep ing dalam wong wadon, itis karena songo, apane, sinina, piro-piro taune, awas ada bolong kan. Baik, kita bahas nih. Nah, tadi yang kalian ikutin itu pasal keempat di dalam kitab Safinatun. Nyantai, upami aya kopi leuteul lah. Ieu mah ngajina disebutna ngaji sersan. Ngaji sersan, seriusan. Walaupun santai tetap serius. Supaya ada hasilnya. Baik. Nah, yang tadi kita baca, sekarang kita bahas supaya kita benar-benar memahami isinya. Yang penting isi. Kalau HP yang penting apa? Kuota. HP-nya bagus, Android 4 juta. Ya, casingnya bagus. Tapi nggak ada kuotanya. Maka itu HP nggak berfungsi, nggak bisa digunakan telepon atau terima telepon, WA atau terima WA dan seterusnya. Isi yang penting mah. Jadi jangan terjebak dengan casing, cangkang, jangan. Makanya kalau kita mau melihat kepribadian seorang, jangan melihat pakaiannya, jangan melihat pakai udungnya segede ban Vespa, sorbannya sampai merumpai ke tanah, pegang tasbihnya gede-gede, pakai tongkat, pakai kacamata hitam, tongkatnya digugit ke jalan, treng. Baik. Supaya paham ininya kita bahas walaupun sebentar lah. Paslun bermula ini pasol alamatul bulugi salasun. Bermula tanda-tanda balik atau ciri-ciri balik itu ada 3 perkara. Nah, jangan lupa tuh. Menurut keterangan di dalam kitab Safinatun Najah bahwa ciri-ciri balik ada 3. Artinya apabila salah satu dari yang 3 perkara ini ada atau terdapat pada seseorang, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut sudah balik. Kalau orang tersebut sudah balik dan akalnya sehat, oleh agama orang tersebut dinamakan mukallaf. Apa? Mukallaf. Ada istilah mukallaf, ada muallaf, ada mumayyid. Nah, kita harus paham itu. Ini ilmu fikih. Kita harus paham ilmu fikih. Ada mukallaf, ada muallaf, ada mumayyid. Nah, kalau mukallaf berarti orang yang sudah balik dan berakal sehat. Contohnya kita semua nih. Kalau ada orang sudah balik tapi akalnya nggak sehat,
alias nggak waras, alias gila, itu nggak bisa disebut mukallaf. Contoh orang gila, orang gila yang sudah berkumis, berjenggot, berbulu, bulu apa aja, bulu ketek kek, bulu korong kek, ya, itu berarti sudah balik. Tapi kalau dia akalnya nggak sehat, nggak waras, nggak bisa disebut mukallaf. Maka baginya nggak wajib sholat. Jadi gampang, kalau kita nggak mau diwajibkan sholat, minta gila, udah bebas kalau udah sholat. Gampang kan? Gampang. Makanya sholat itu diperintahkan, diwajibkan oleh Allah kepada orang Islam yang sudah balik dan akalnya sehat. Bagaimana mungkin orang gila bisa sholat? Orang gila pasti nggak bisa sholat. Dan orang gila pasti nggak mau sholat. Udah tersinggung, ulah biasa beda. Kamu ngarang sama halus. Lamun rumah sama halus. Berarti masih kena boga perasa. Kalau boga perasaan ini pasti masih hidup. Kalau kamu supaya mau boga perasaan itu. Ya narima we tadi hari. Ya narima, sebaik-baik orang itu berbuat dosa tapi nerima dosa. Udah berbuat dosa nerima apa, merasa suci. Nah, itu lebih konyol itu. Kalau mu'alaf itu orang non muslim, orang yang beragama selain beragama Islam, dia baru masuk Islam. Itu namanya mu'alaf. Berarti antara mukallaf dengan mu'allaf beda. Ada lagi mumayyid. Mumayyid itu ya anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik. Kalau laki-laki 10 tahun ke bawah, kalau wanita 9 tahun ke bawah, itu namanya mumayyid. Anak tersebut sudah, kalau istilah orang sudah hideng lah. Ayah hideng bedanya. Padahal tulisannya tulisannya sama, hurufnya sama, tapi kalau salah mengucapkan beda hideng jeung hideng beda tuh. Kalau hideng berarti hitam, kalau hideng berarti ngerti. Nah, cai jeung cau beda tuh. Padahal mah hurufnya eta kan beda penempatan satu huruf. Cai, C-A-I. Cau, beda huruf tuh. Nah, itu anak kecil yang belum balik tapi dia sudah paham, sudah ngerti mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, sudah tahu arah ya, sudah tahu arah, mana tai ayam, mana coklat, sudah bisa membedakan mana api, mana air, sudah bisa membedakan. Nah, orang seperti itu namanya mumayyid. Sudah bisa membedakan mana benar, mana salah, walaupun belum balik. Itu namanya mumayyid. Baik. Nah, sekarang yang akan kita bahas tanda-tanda balik. Yang pertama adalah tamamu khamsata asaro sanatan bidzakari wal unsa. Sempurna umur 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita yang umurnya sudah sampai 15 tahun, berarti sudah balik. Kalau dalam ilmu psikologi dinamakan masa pubertas. Nah, laki-laki perempuan yang usianya sudah mencapai 15 tahun berarti sudah balik. Nah, kalau dia akalnya sehat berarti mukallaf. Balik dan berakal sehat. Jadi yang disebut mukallaf itu harus ada dua, satu balik, dua sehat akal. Kalau salah satu nggak bisa disebut mukallaf. Ya balik, ya akalnya sehat, itu disebut mukallaf. Nah, orang yang Islam yang sudah mukallaf itu oleh Allah, oleh agama Islam itu dibebankan hukum yang 5. Jadi hukum yang 5 ini yang disebut hukum taklifi. Hukum apa? Taklifi. Ya. Hukum taklifi ini oleh agama Islam dibebankan kepada setiap orang Islam yang mukallaf.
Mana hukum yang 5? 1 hukum wajib. 2 hukum sunnah. 3 hukum haram. 4 hukum makruh. 5 hukum mubah. Apa itu wajib? Wajib itu mayusabu ala pilih wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu sesuatu yang apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala besar dari Allah, dan apabila ditinggalkan kita berdosa besar kepada Allah dan akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat. Itu wajib. Itu definisi wajib, pengertian wajib. Apa itu sunnah? Sunnah itu mayusabu ala pilih wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunnah. Apa itu haram? Haram itu kebalikan dari wajib. Kalau wajib tadi apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Nah kalau haram sebaliknya, berarti dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah itu haram. Kemudian yang keempat apa? Makruh ya? Makruh ya. Kalau makruh mah dikerjakan tidak berdosa. Contoh merokok. Dosa tuh. Kamu dosa mah tapi mengaruh iya. Itu dosa iya. Dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Hilang kurang hayang menang ganjaran, eureun ngarokok. Menang ganjaran, menang duit. Duit awet tuh. Kumpulkeun sampai kawin. Cuman dahar gembul. Nyemil malulu. Ada orang begini namanya. Itu rokok, kamu sehari merokok berapa bungkus? Wah, saya minimal 1 bungkus. Rokok apa? Samsu. Berapa harganya? 20.000. Terus kalau misalnya lagi acara atau ngobrol sama teman-teman ngeriung, habis berapa bungkus? 2 bungkus. Gak kerasa kalau ngomong ya. Nyoteng. Nah, coba kata orang tersebut nih. Coba itu. Seandainya kamu nggak merokok, katakanlah kamu merokok sehari 2 bungkus, 1 bungkus 20.000, berarti 40.000. Coba kalau seandainya kamu nggak merokok, itu uang 40.000 kamu tabungkan dalam tempo 1 bulan, berarti 40.000 kali 30 hari berapa tuh? 1.200.000 1 bulan. Kalau 1 tahun berarti 1.200.000 kali 12 bulan, hampir 48 juta. Kamu bisa cepat kemana tuh? Iya. Ya udah kalau gitu saya mau berhenti ngerokok. Uangnya buat merokok saya tabungin. Akhirnya mah ya ngarokok kamu. Tengah rokok tapi jajana eureun. Harapanna eureun meuli mah bahasa. Harapanna menta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi maklumah berarti tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Cuma kalau ditinggalkan lebih baik. Yang kelima apa tadi? Mubah itu dikerjakan atau ditinggalkan, dikerjakan atau tidak dikerjakan sama saja. Nggak ada pahala, nggak ada dosa. Contoh makan sehari-hari. Kita sehari-hari makan minimal 2 kali. Makan siang, makan malam. Kadang-kadang ditambah dengan sarapan pagi. Kadang-kadang siang dikit beli bakso. Sore makan mie ayam. Malam anggur kacang. nasi goreng. Isuk anggur kacang deui. Nah itu makan sehari 2 kali itu hukumnya mubah. Artinya kamu makan nggak berpahala, kamu nggak makan juga nggak dosa. Kalau kamu makan ya kamu kenyang, kalau kamu nggak makan ya kamu lapar. Terserah kamu mau makan kek nggak makan kek, bodoh amat. Itu tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Gitu. Cuma makan walaupun hukumnya mubah itu bisa berpahala kalau makannya didasari niat. Bagaimana niat makan? Makan hukumnya mubah.
Makan enggak berpahala, enggak makan enggak berdosa. Tapi kalau didasari niat, contoh niatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul akla ditaqwa walikuwatil ibadah lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina ajabana ya Hafiz ya Hakim ya Wakil ya Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma ingkana wal meureun kamu lapar mante Allahumma ingkana hajar rezeki halal barik li wa ingkana haram barik li al-fatihah ila hadrati si Abdul Qadir al-fatihah pada 7 ayat terus yasin heula kaburu bisa mante Jadi pare sama. kabur tiis sokna ya minimal baca bismillah dan nih sebab innamal a'malu bin segala amal tergantung niat. Kalau pakai niat walaupun hukumnya mubah bisa berpahala. Jadi aku niat makan untuk takwa kepada Allah dan untuk supaya bisa taat menjalankan perintah Allah karena Allah. Nah, dapat pahala makannya. Sebab pakai didasari niat dan sebelum makan baca bismillah. Jadi pahala. Itu kalau kita tahu ilmunya. Nah, jadi kita selama ini makan dasarnya bukan karena Allah tapi dasarnya hawa nafsu. Nafsu kok mau lamun kadang-kadang mau sop panas kene kayak sate langsung nafsu. Mus, entah ingat kasah-kasah apa mah. Ditanya ge, cicing wae semua. Nah, nafsu dasarnya. Nah, kalau makan dasarnya nafsu enggak jadi ibadah. Tapi kalau makan dasarnya takwa supaya kita kuat beribadah itu jadi ibadah. Dapat pahala makan. Nah, itu hukum taklifi. Nah, hukum taklifi yang 5 ini wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu oleh agama dibebankan kepada setiap orang Islam yang sudah mukal, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya, sholat 5 waktu itu dibebankan kepada orang Islam mukallaf. Jadi orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat itu wajib sholat. Jadi udah menjadi kewajiban diri sendiri, kewajiban pribadi. Kalau bahasa fikih wajib ain. Wajib ain itu wajib yang bersifat pribadi. Bahkan kalau bisa sholat 5 waktu ini dijadikan need, jadikan kebutuhan hidup. Saya hidup butuh sholat. Kalau nggak sholat saya nggak enak. Dijadikan kebutuhan sebagaimana kita hidup butuh makan. Saya hidup butuh makan. Kalau nggak makan saya lulus, saya lapar, saya bisa pingsan. Nah begitu juga sholat. Saya hidup butuh sholat. Kalau nggak sholat, hidup saya nggak karuan, nggak ada ketenangan, nggak berkah. Jadikan sholat kebutuhan. Jadi bukan hanya sebatas kewajiban, tapi kebutuhan itu. Insya Allah. Nah, itu ciri balik yang pertama, sempurna umur 15 tahun, baik laki-laki maupun wanita. Ciri balik yang kedua, wal ihtilamu pitari wal musa litisi sinina. Ihtilam itu bahasa fikih. Bahasa kitanya keluar air sperma, keluar air mani, keluar ma'un ladzatun, keluar air yang apabila air tersebut keluar ada rasa nikmat, itu namanya ihtilam. Atau pernah bermimpi jima, mimpi papangantenan jung saha murun. Eta waktu mimpi papanganten asa bener teh, begitu bangun berarti bener mimpi anu tadi awewe geulis tina impian ka mana ditingali anggel Gue basah. ini kanak aya apos getah tales di ambuan bau tales. Nah itu namanya air mani. Nah kalau kita pernah mimpi jima, terlepas dari apakah mengeluarkan sperma atau tidak mengeluarkan sperma, atau kita pernah keluar sperma, itu tandanya kita sudah balik. Nah itu ciri balik yang kedua.
Jadi memang ya, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita hidup di alam dunia ini seperti orang sedang mimpi. Sebenarnya kalau menurut Akang, kita ini di alam dunia sedang mati sebenarnya. Sedang mati, bukan sedang hidup. Mungkin oleh kalian belum bisa dipahami ya. Kata-kata Akang ini mungkin oleh kalian belum bisa dicerna, belum bisa dipaham, belum bisa diterima. Coba, kira-kira menerima nggak akal sehat kalian? Kalau Akang mengatakan, sebenarnya kita ini lagi mati, terima nggak akal sehat kalian? Hah? Bisa nerima nggak? Karena kehidupan sebenarnya ntar di akhirat. Oh, Bapak tidak paham berarti. Paham berarti. Sebenarnya hakikat kita ini lagi mati, bukan lagi hidup. Nanti kehidupan yang sebenarnya bukan sekarang. Diibaratkan hidup di alam dunia itu seperti seseorang mimpi nih. Dalam mimpinya, orang mimpi berarti sedang tidur. Karena mimpi adanya dalam tidur. Kalau adanya dalam jaga, di luar tidur, bukan mimpi namanya. Nah, kita mimpi nih, mimpi punya banyak harta, punya rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak, mengkilat, uang banyak, berlipat, istri cantik, memikat, jumlahnya 4. Wah, seneng gak tuh? Waktu kita mimpi begitu seneng gak? Perasaan senang, berbunga-bunga hati. Wah, senang. Begitu bangun, apa yang kita lihat nggak ada semua. Mana rumah saya yang mewah bertingkat? Mana mobil saya yang serba mengkilat? Mana istri saya yang cantik memikat? Nggak ada semua. Oh, kamu baru hidup, baru saat. Nah, kita nih begitu mati, masuk alam kubur, oleh Allah dihidupkan lagi. Mana mobil saya ada di kuburan? Mana istri saya ada di kuburan? Mana jabatan saya? Mana pangkat saya? Mana paksa? Nggak ada. Oh, berarti selama ini kita dalam dunia lagi mimpi. Itulah kehidupan sebenarnya. Makanya kita jangan tertipu dengan mimpi. Nah, itu kita kembali pembahasan. Jadi ciri balik yang kedua adalah mimpi jima. Terlepas dari apakah mengeluarkan air man ataupun tidak. Orang yang mimpi jima berarti dia punya hadas besar. Orang yang keluar air sperma berarti punya hadas besar, maka baginya wajib mandi junub. Dan dalam mandi junubnya diwajibkan melakukan 2 perkara. Apabila 2 perkara ini tidak dilakukan, tidak dikerjakan, tidak diperbuat, maka mandi junubnya enggak sah. Kalau mandi junubnya enggak sah, kemudian berwudu, wudunya jadi enggak sah. Kemudian sholatnya jadi enggak sah. Bahkan sholatnya dosa, haram, karena masih punya junub, punya hadas besar. Yang 2 perkara tersebut yang wajib dilakukan dalam mandi junub untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada badan kita. Pertama, niat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardolillah ta'ala. Aku niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuhku, wajib kena Allah ta'ala. Yang kedua, seluruh badan, dari mulai ujung rambut hingga ujung telapak kaki, termasuk 5 lubang yang ada pada tubuh kita, yaitu lubang hidung, lubang telinga, lubang rongga mulut, lubang si Abdul Goplak, lubang dubur. Itu semuanya harus terkena air, baru mandi junub sah. Itu penting, ini lu pikir. Jangan sampai kita punya hadas besar, mandi, tapi mandinya nggak niat, ya nggak sah. Kemudian berwudu, wudunya nggak sah. Kemudian sholatnya bukan dapat pahala, malah dosa. Gara-gara kita nggak paham ilmunya. Jadi ilmu fikih itu penting. Ilmu fikih itu ada kaitannya dengan ibadah sehari-hari. Nah, yang ketiga, ciri balik apa? Yaitu wal haidu bil unsa litis isinina, head atau menstruasi atau datang bulan khusus bagi wanita. Laki-laki mah nggak ada yang head, khusus bagi wanita head, karena wanita tersebut sudah berusia 9 tahun. Jadi Imam Syafi'i
dulu pernah melakukan riset penelitian. Setiap wanita yang sudah berusia 9 tahun ditanya, kamu berapa umurnya? 9 tahun. Udah haid? Udah. Kamu berapa usia? 9 tahun. Udah haid? Udah. Ternyata banyak wanita yang usia 9 tahun sudah keluar darah haid. Akhirnya Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa wanita gitu ya akan keluar darah haid karena umur 9 tahun. Nah, kalau wanita sudah keluar darah haid berarti sudah balik, sudah mukal, sudah wajib sholat. Apa itu darah haid? Darah yang keluar dari wanita, 1 darah haid, 2 darah nifas, 3 darah istihadah. Ini tiga-tiganya darah keluar dari situ. Dari mana? Dari situ. Dari mana? Situ tuh. Mana sih? Itu tuh. Keran. Cuma beda. Walaupun darahnya sama merah. Kata PKI, darah itu merah jenderal. Nah, iya, darah merah. Masa darah itu? Nah, beda. Walaupun sama-sama merah darahnya, tapi beda nama dan beda waktu. Kalau darah haid itu darah kotor yang keluar dari farji atau dari alat kelamin perempuan dalam keadaan dia sehat. Itu darah haid namanya. Wanita yang sedang haid, 1 nggak boleh sholat dan nggak wajib qodho. Enak jadi perempuan, sholat ada liburnya kalau lagi haid. Makanya kalau kita pengen libur sholat jadi perempuan. Nah, yang kedua, ya, wanita yang sedang haid haram tawaf mengelilingi Ka'bah bagi jemaah haji yang sedang ibadah haji. Makanya setiap wanita yang mau ibadah haji itu disuntik dulu. Ada obatnya supaya selama ibadah haji enggak keluar darah haid, supaya ibadah hajinya lancar, enggak terganggu. Sebab tawaf kalau haid nggak sah tawafnya. Nah, itu yang kedua, haram tawaf. Yang ketiga, haram menyentuh mushaf, menyentuh lembaran Quran. 4, haram membawa mushaf, membawa Quran. 5, haram membaca Quran. 6, haram duduk di dalam masjid. 7, haram puasa. 8, haram dicerai oleh suaminya. 9, haram diistimta, diduhul, dijima oleh suaminya. Kalau wanita sedang haid itu nggak boleh diduhul, boleh dicolok maksudnya. Kan daun colok mah itik jorok teh. Bahasa agama duhul. Bisi anjen kayak gaduh pamajikan kerhet, ulah diduhul ulah disuruduh. Pamajikan kerhet disuruduh itu pasukan ulah dimati itu. Kenapa? Itu haram, nggak boleh. Haram, dosa. Dan secara medis nanti itu air sperma kalian dengan air sperma wanita itu akan bercampur dengan darah yang kotor, yang bau. Kalau itu jadi anak, jadikan anak oleh Allah, nanti anaknya banyak penyakitnya. Biasanya sirahna gorokan wae, menyanan wae. Coba periksa tak sirah, periksa ternyata. Nah, nggak boleh. Jadi ada 9 yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Tapi kalau puasa, wanita yang sedang haid itu nggak boleh puasa, tapi wajib qodho. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan wajib tidak wajib qodho. Beda itu. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, sama tuh kan, sama-sama nggak boleh. Cuma kalau sholat nggak wajib kalau puasa wajib qodho. Itu bagi wanita yang sedang haid. Nah, itulah 3 macam tanda-tanda atau ciri-ciri balik. 1, sempurna umur 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun wanita. Yang kedua, pernah mimpi jima, ya, terlepas dari apakah keluar air mani atau tidak. Ini
ini bagi laki-laki dan bagi wanita karena umurnya sudah sampai 9 tahun. Yang ketiga, keluar darah khusus bagi wanita karena usia 9 tahun. Nah, Akang pengen nanya nih, siapapun boleh jawab, nggak usah takut salah jawabannya, ya, nggak usah takut salah. Tadi kan laki-laki perempuan apabila usianya mencapai 15 tahun sudah balik. Nah, pertanyaan Akang, bagi laki-laki mulai awal baliknya dari usia berapa tahun? Berapa? 10. Kalau perempuan? 9. Jadi kalau ada laki-laki umurnya 10 tahun itu udah mulai balik. Jadi itu awal kebalikan. Apabila dia sudah 15 tahun berarti kebalikannya sudah sempurna. Kalau wanita awal baliknya 9 tahun. Kemudian dia bertambah usianya sampai 15 tahun. Berarti sudah sempurna kebalikannya. Tapi awalnya bagi laki 10 tahun, wanita 9 tahun. Baik, untuk penyampaian materi cukup tentang tanda-tanda balik. Selanjutnya dibuka kurang lebih 30 menit untuk tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu maksudnya. Malu-malu tuh kan. Silahkan. Setelah ini nanti kita walaupun 1 kali, 2 kali atau sampai 3 kali kita latihan Mars revolusi akhlak buat tampil nanti dalam acara Maulid Nabi. Setelah itu nanti kita sedikit rapat karena Akang udah bikin ini buat donatur nih, udah tinggal dibagi-bagikan saja buat donatur. Akang menggunakan cara seperti ini, jadi kita kalau cara seperti ini membantu, jadi kita nggak terlalu malu. Udah cukup dikasih Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Punten, iya ayah. Iya abdi bade masihkeun ieu ti ketua DKM geus kitu bahasana. Kalau umpama tidak jangan atau saja Bapak bade baca heula dibaca. Kwitansi nomor 37 kepada yang terhormat Bapak Haji Amsor di tempat garis Parung Banteng. Bapak selaku donatur PHBI Masjid Al-Amin Kampung Cibuduk dengan nomor urut yang ke-37. Donasi atau infak Bapak silakan pilih di bawah ini. A. 1 juta, B. 700.000, C. 500.000, D. 300.000, E. 200.000. Terima kasih, semoga infak Bapak dibalas oleh Allah. Dia buka yang dalamnya. Dibuka dalamnya ada kwitansi nomor 37. Dibuka, dia baca lagi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, adapun pelaku yang sudah berdonasi atau yang sudah berinfak untuk terselenggaranya acara tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad di Masjid Al-Amin Cibeduk, yaitu sebagai berikut. 1. Bapak Insinyur Haji Jaja Jakaria Bandung bin Haji Sukanta Gardu 2 juta. 2. Bapak Haji Handoko Citra Indah 1 juta. 3. Bapak Haji Nanang Cibeduk 1 juta. 4. Ustadz Nur Patoni Rindam 1 juta. 5. Bapak Sukarya Gardu 1 juta. 6. Bapak Ketua DKM Alamin 500.000. 500 juta lunas. Dicicil. Tenang ya, tenang. Kalau di bank tuh Bang Batur. Terus 7 dari Pemuda Parung Banteng 300.000. 8 Bapak Jepri Citra Indah 250.000. 9 Ilham Maulana Ahmad Parung Banteng 200.000. 10 Aman Cibedug 200.000. 11 nu penting mah sehat bari loba duit. Tanpa kau dibuat dulu. Maksudnya Bapak aduh. 2.000. 3
13 Bapak Haji Jainal Mujapa Gardu 150.000. 14 Bapak Cucu Parung Banteng 100.000. 15 Indomat Cipedug 100.000. 16 Haji Asep Supekti Cibarusa Kota atau Pasar Lama 100.000. 17 Haji Amsor Parung Banteng 100.000. 18 Mang Aceng Gardu 50.000. 19 Mas Hadi Kusen Gardu 50.000. 20 Bapak Ubui 50.000. 21 Mang Ojak Tukang Bas Gardu 50.000. 22 Toko Keramik Gardu 50.000. Nah, nanti ini kan dibaca sama dia. Oh, saya baru 100.000. Dia lihat ke atas 2 juta. Aduh, kurang nambahan gitu kan. Jadi ini bisa memberi stimulus atau rangsang pancingan. Ibarat orang mancing ya, lauk mancing yang menang lauk gede, panasnya gede. Pula yang menang lauk paus, panah cacing. Panah donas. Nah, nanti dibaca sama dia, ini pasti dibaca. Kalau kata dia, jang kewenya pun mangga, imam abimat di bangsa ukur, kan keamanan biar masih ke dia tiga hari itu muntos gitu bos. Biar mereka dijang, insya Allah tiga hari kemudian kan dia deh. Itu yang gitu, yang namanya yang kwetansi, gitu. Kartosnya. Terus saya pasti berkumpul, orang tuh jagoan di kudu. Kan 3 hari kemudian kita yang pernah menerima ini kita datangin lagi gitu. Cuma ini terbagi tiga, ada Gardu, ada Parung Banteng, ada Cipedug. Yang paling banyak ini Parung Banteng nih. Nah sekarang ini mau dibagi tugas, siapa yang akan membagikan ini ke donatur Parung Banteng, ke donatur Cipedug, dan ke donatur Gardu. Nih, ini Parung Banteng nih. Parung Banteng ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini Parung Banteng ada 11 orang tuh. Ini Parung Banteng. Parung Banteng 11 orang. Terus terus ini Cipedug ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang Cipedug. Oh, Gardu paling banyak nih. Ini Gardu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini Gardu ada 20. Jadi jumlah seluruh donatur berdasarkan hasil kesepakatan rapat kedua dialamin itu semuanya ada 47 orang donatur. Cuma dari 47 orang donatur ada yang sudah lunas. Dan ini yang mau dikasih ini yang belum ngasih atau yang sudah ngasih tapi belum sampai pada target sebagai seorang donatur. Jadi kalau donatur memang harus target, enggak seperti masyarakat Kalau masyarakat bebas, terserah mau berapa ke. Bang, donatur orang-orang pilih orang-orang yang dianggap kaya, orang-orang yang dianggap berduit. Jadi harus pakai ini, mereka lebih terhormat gitu. Kalau donatur enggak pakai ini, ditagihan seperti keliling, ya kebanyakan mah ngasihnya enggak gede, sama aja dengan masyarakat umum. Kalau donatur mah harus beda, sebab dipandang orang kaya orang berduit. Buktinya ada yang masih 2 juta itu, Bapak Jada Bandung, Kak Akang masih kena. Nah, kayaknya bagikan dah. Sok atau ya, bagi tugas saya lah. Bagi tugas aja. Kira-kira ya Parung Banteng gak sahakan ya? Dipercayakan ke saya, Parung Banteng. Ada orang Parung Banteng nggak sekarang? Nggak ada. Berarti di cancel Parung Banteng.